mempelajari tentang ciri-ciri virus yang terdiri atas 6 ciri, meliputi pertama, virus itu memiliki ukuran yang sangat kecil, antara 20 nanometer hingga 300 nanometer. Jadi, untuk melihat virus dibutuhkan alat khusus bernama mikroskop elektron. Yang kedua, virus hanya memiliki satu materi genetik saja, berupa RNA atau DNA. Yang ketiga, virus itu aseluler atau bukan sel dan tidak memiliki organel. Yang keempat, virus memiliki bentuk yang bervariasi. Ada yang berbentuk bulat, polihedral, batang, hingga berbentuk seperti huruf T. Yang kelima, virus hanya menyerang sel spesifik. Contohnya nih, virus influenza. Dia hanya menyerang pada sel saluran pernapasan. Dan yang keenam, virus itu dikatakan sebagai parasit obligat karena dia hanya hidup pada sel yang hidup saja. Agar memudah kalian dalam mengidentifikasinya. Nah, anak-anak, sampai sini sudah paham kan? Jika belum, kalian dapat mengirimkan pertanyaannya di grup WhatsApp. Jika sudah paham, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, aku paham, Miss. Ternyata virus itu cuma bisa hidup di sel hidup. Kalau di sel mati, dia mengkristal atau tidak aktif. Pantesan dia disebut makhluk peralihan dan nggak punya kingdom. Baiklah, next video. Nah, anak-anak, lanjut ke submateri yang kedua, yakni tentang struktur virus. Tadi di awal kita ketahui bersama ya, bahwa salah satu ciri virus itu memiliki bentuk yang bervariasi. Untuk struktur virus yang lengkap itu hanya dimiliki oleh virus yang berbentuk seperti huruf T, yakni pada bakteriofag atau virus yang menyerang pada sel bakteri. Adapun bagian-bagian yang membentuk struktur virus itu meliputi pertama, kapsid. Nah, kapsid ini bagian paling atas berbentuk segi 8 yang tersusun atas protein-protein atau disebut kapsomer. Nanti di dalamnya itu terdapat materi genetik berupa DNA atau RNA. Yang kedua, ada bagian leher tepat di bawah kapsid. Yang ketiga, bagian selubung ekor. Jadi fungsinya itu tempat saluran keluarnya materi genetik. Yang keempat, ada bagian papan dasar yang terdapat jarum penusuk, fungsinya untuk menginfeksi sel inang. Dan yang kelima, itu bagian serabut ekor, fungsinya untuk melekatkan diri pada sel inang. Jadi anak-anak, struktur virus tadi ada 5 bagian ya. Nah, sekarang ayo coba kita ulang kembali urutannya dari bagian atas hingga bagian bawah. Yup, betul. Pertama, ada kapsid. Kedua, ada bagian leher. Yang ketiga, bagian selubung ekor. Yang keempat, bagian papan dasar. Dan yang kelima, bagian serabut ekor. Wah, ternyata kalian masih ingat semua ya. Mudah-mudahan untuk submateri yang kedua ini kalian sudah paham semua. Dan ayo kita lanjutkan ke submateri yang ketiga. Baik anak-anak, konsepnya replikasi itu merupakan proses penggandaan DNA untuk memperbanyak diri. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh virus, tetapi harus melalui sel inang atau sel hidup. Adapun untuk replikasi virus ini dibagi menjadi 2 daur, yakni daur litik dan daur lisogenik. Perbedaan mendasar keduanya itu, jika pada daur litik bersifat virulen atau mematikan. Karena fase akhir dari daur litik ini, sel akan mengalami lisis atau pecah, sehingga sel yang terinfeksi virus ini akan mengalami kematian. Sedangkan kalau pada daur lisogenik, dia berkebalikan, artinya sel tidak akan mengalami lisis atau pecah sehingga selnya akan tetap hidup.
Baik anak-anak, mari kita amati video berikut ini untuk tahapan replikasi virus baik secara daur litik dan juga daur lisogenik. In a lysogenic cycle, viral nucleic acid becomes part of the host cell's chromosome and is replicated with it. Eventually, the virus enters a lytic cycle and kills the host cells. A bacteriophage attaches to a bacterial host cell by locking onto a specific receptor site on the surface of the host cell. The virus then injects its DNA into the host cell. Once inside the cell, the viral DNA inserts itself into a specific site in the chromosome of the host cell. Viral DNA is then called a provirus. During cell reproduction, the host cell copies the provirus genes along with its own DNA. The provirus is inactive at this time. When the cell divides, both the host genes and the provirus genes are passed on to the two daughter cells. At any time, a provirus may leave the host chromosome and enter a lytic cycle. When this happens, the host cell's DNA is broken down, and new virus parts are produced and assembled. Eventually, the cell ruptures, and new virus particles are released. Is a viral reproductive cycle in which a virus takes over all metabolic activities of a cell, replicates itself many times, then destroys the host cell. A bacteriophage attaches to a bacterial host cell by recognizing and locking onto a specific receptor site on the surface of the host cell. The virus then injects its DNA into the host cell. The empty coat remains outside the cell. Inside the cell, the viral DNA breaks down the host cell's DNA. The virus then takes over the total metabolic activities of the host cell. By using the raw materials present in the cell, the viral DNA directs the production of new virus parts. The newly produced viral components are assembled into complete new virus particles. The host cell bursts open and releases 100 to 200 new virus particles. These new particles can begin another cycle by infecting nearby cells. Nah, anak-anak, sudah kalian amati kan tadi video tahapan replikasi virus baik secara daur litik dan juga daur lisogenik. Sekarang, untuk lebih memperjelas pengamatan tadi, Miss Diana akan mengulangnya secara bertahap. Oke, yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu daur litik. Pada daur litik terdiri atas 7 fase yang Miss Diana singkat sebagai apersipelis yang meliputi absorpsi, penetrasi, ekifase, replikasi, sintesa, perakitan, dan lisis. Pertama, absorpsi, yakni pelekatan ekor pada permukaan dinding sel inang. Jadi, ketika virus itu telah melekat pada permukaan dinding sel inang, dia akan mengeluarkan yang namanya enzim penghancur atau enzim lisozim yang menyebabkan permukaan dinding sel inang menjadi berlubang. Kedua, penetrasi, yakni masuknya materi genetik berupa DNA atau RNA ke dalam sel inang melalui lubang tadi. Sedangkan untuk kapsid yang telah kosong tadi, dia akan tetap di permukaan sel inang dan menjadi tidak berfungsi. Ketiga, ekifase, yakni penghancuran materi genetik berupa DNA pada sel inang oleh enzim lisozim. Kemudian, DNA virus akan mengambil alih kendali biosintesa pada sel inang. Yang keempat, replikasi, yakni DNA virus memperbanyak diri dengan melakukan pengkopian. Kelima, sintesa, yakni pembentukan selubung protein atau kapsid baru, sehingga akan terbentuk ratusan molekul DNA virus baru lengkap dengan selubungnya. Keenam, perakitan, yakni pembentukan kapsid secara utuh yang terdiri dari kepala, leher, dan juga bagian ekor. Nah, nanti di dalam kapsud ini akan masuk materi genetik berupa DNA virus tadi.
Dan yang ketujuh itu adalah lisis, yakni penghancuran dinding permukaan sel inang oleh enzim lisozim, sehingga sel inang nanti pecah dan virus baru akan keluar dari sel. Gimana anak-anak? Semakin jelas kan setelah Miss ulang secara bertahap tadi? Oke, sekarang kita bahas untuk daur lisogenik. Nah, pada daur lisogenik ini terdapat juga 8 fase yang telah Miss beri singkatan sebagai AP4 siklus, meliputi adsorpsi, penetrasi, penggabungan, pembelahan, pemisahan, sintesa, perakitan, dan lisis. Baik anak-anak, untuk fase yang pertama dan kedua, yakni adsorpsi dan juga penetrasi, penjelasannya sama saja seperti fase adsorpsi dan juga penetrasi pada daur litik. Kalau adsorpsi tadi apa? Iya, adsorpsi itu berarti ekor virus itu akan melekat pada permukaan dinding sel inang. Nanti dari virus itu dia mengeluarkan semacam enzim penghancur, jadi permukaan dinding sel inangnya akan berlubang. Sedangkan untuk penetrasi adalah masuknya materi genetik virus berupa DNA ke dalam sel inang. Seperti itu ya, masih ingat kan? Yang ketiga, penggabungan, yakni penyisipan DNA virus ke dalam DNA sel inang yang berbentuk sirkuler dan akan membentuk yang namanya profage atau DNA virus yang tidak aktif. Keempat, pembelahan. Profage atau gabungan DNA virus dan DNA sel inang tadi melakukan replikasi ketika sel inang itu membelah, sehingga nanti pada sel-sel baru itu juga sudah mengandung yang namanya DNA virus yang baru. Kelima, pemisahan. Nah, pada keadaan buruk, misalnya terkena radiasi, profage itu akan aktif dan memisahkan diri dari DNA sel inang, sehingga DNA virus akan mengambil alih kendali biosintesa pada sel inang. 6. Sintesa, yakni pembentukan selubung protein atau kapsid baru, sehingga nanti akan terbentuk ratusan molekul DNA virus yang baru lengkap dengan selubungnya. Perakitan, yakni pembentukan kapsid secara utuh terdiri dari kepala, leher, dan juga ekor, sehingga nanti DNA virus bakal masuk ke dalam kapsid tersebut. Dan yang terakhir, lisis, yakni pembebasan atau penghamburan virus baru dari sel inang untuk menyerang sel inang lainnya. Jadi, untuk fase daur lisogenik ini memang lebih panjang dibandingkan dengan fase pada daur litik. Nah anak-anak, semoga setelah mengamati video tadi dan juga penjelasan ulang secara bertahap dari Miss Diana dapat memberikan pemaknaan dan juga pemahaman yang lebih jelas lagi untuk kalian semuanya. Jadi itu perbedaan keduanya. Berarti untuk daur litik bahaya banget ya sampai bikin sel inang pecah. Oke, kita lanjutkan untuk submateri terakhir, yakni submateri keempat. Anak-anak, setiap makhluk yang Tuhan ciptakan tentu memiliki peranannya masing-masing untuk kehidupan. Begitu juga dengan virus. Nah, adapun untuk virus ini, peranannya bagi kehidupan itu dibagi menjadi dua, yakni peranan negatif dan juga peranan positif. Nah, untuk peranan negatif dari virus yakni menyebabkan penyakit bagi manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Adapun penyakit yang disebabkan oleh virus terhadap manusia meliputi yang pertama, AIDS. Jadi AIDS ini disebabkan oleh virus HIV di mana penularannya melalui 3 cairan, yakni mani, air liur, dan juga darah. AIDS juga bisa disebabkan akibat pola kebiasaan seks bebas. Yang kedua, hepatitis atau pembengkakan hati. Hepatitis disebabkan oleh virus hepatitis, di mana penularannya itu bisa melalui minuman yang terkontaminasi, jarum suntik yang tidak steril, dan juga transfusi darah. Yang ketiga, influenza atau flu, yang disebabkan oleh orthomyxovirus, di mana penularannya bisa melalui udara atau menyentuh benda-benda
yang terkontaminasi virus tersebut. Yang keempat, polio disebabkan oleh virus polio, bisa menyebabkan kelumpuhan dan pencegahannya bisa melalui pemberian vaksin polio. Dan yang kelima, Ebola disebabkan oleh virus Ebola, di mana gejalanya itu sama seperti influenza. Terus untuk penularannya itu terjadi ketika kita kontak langsung dengan cairan penderita melalui keringat, terus urin, darah, dan juga air liur si penderita. Lalu untuk penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus meliputi: pertama, mozaik disebabkan oleh TMV atau tobacco mosaic virus yang menyebabkan bercak-bercak kuning pada daun tembakau. Yang kedua, citrus vine plum degeneration yang menyerang tumbuhan jeruk, di mana nanti akan menyebabkan kerusakan pada jaringan pengangkut plum. Dan yang ketiga, tungro yang menyerang pada tumbuhan padi dan akan menyebabkan tumbuhan tersebut menjadi kerdil. Kemudian untuk penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus meliputi: pertama, rabies disebabkan oleh rhabdovirus yang menyerang sistem saraf. Untuk vektor penularannya disebabkan oleh gigitan anjing, kucing, dan juga serigala. Sedangkan untuk pengobatannya bisa dengan diberikan vaksin rabies. Yang kedua, tetelo disebabkan oleh Newcastle disease virus yang menyerang pada unggas, di mana dia bisa menyebabkan kepalanya menjadi lemah atau lunglai, kemudian sayap turun, kaki terseret hingga kematian. Dan yang ketiga, flu burung disebabkan oleh virus avian influenza atau H5N1 yang menyerang unggas dan bisa menyebabkan kematian. Walaupun virus banyak menyebabkan penyakit terhadap makhluk hidup, ternyata virus juga memiliki peranan positif bagi kehidupan, yakni yang pertama, untuk pembuatan antitoksin. Jadi, gen virus itu bisa digabungkan dengan gen lainnya yang memiliki sifat menguntungkan. Kemudian, diperbanyak melalui sel bakteri, sehingga nanti akan menghasilkan banyak yang namanya antitoksin. Yang kedua, untuk melemahkan bakteri patogen. Jadi, virus yang menyerang bakteri patogen ini dapat menguntungkan, karena ketika DNA virus menginfeksi bakteri tersebut, maka bakteri tersebut menjadi lemah dan juga tidak berbahaya. Dan yang ketiga, untuk pembuatan vaksin. Jadi vaksin itu fungsinya sebagai antibodi bagi tubuh. Nah, vaksin ini juga merupakan bibit penyakit yang dilemahkan dan apabila menyerang manusia tidak akan berbahaya lagi. Contohnya vaksin polio, vaksin cacar, dan juga vaksin campak. Wah, aku pikir virus itu cuma menyebabkan penyakit aja. Ternyata punya peran positif juga. Nah, anak-anak, itu tadi peranan virus dalam kehidupan. Semoga dengan memahami submateri terakhir tadi dapat memperkaya pengetahuan, memetik berpikir kritis, kreatif, dan inovatif kalian semuanya, sehingga kelak nanti kalian bisa menjadi seorang saintis yang bisa menemukan pengobatan-pengobatan terbaik untuk penyakit yang disebabkan oleh virus ini. Baik anak-anak, tadi Miss telah menjelaskan semua materi esensial mengenai virus. Sekarang waktunya untuk melakukan pelatihan. Silakan kerjakan LKPD-nya secara berkelompok dan silakan download LKPD tersebut pada grup WhatsApp yang telah Miss bagi tadi. Jika ada pertanyaan atau materi yang belum jelas, kalian dapat menanyakannya pada grup WhatsApp. Miss akan segera merespon. Karena ini pengerjaannya secara daring atau dalam jaringan, Miss harap kalian semuanya berpartisipasi aktif pada diskusi online.